Setahu saya kalau nggak salah 500 juta gitu. 500 juta satu tahun. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Edu Milenia. Halo guys. Setelah hampir 1,5 bulan saya off tidak melakukan podcast, tepatnya di pertengahan bulan puasa. Terakhir saya podcast, dan sekarang setelah bulan puasa dan setelah hari raya, 2 hari raya saya tidak melakukan podcast karena maklum guys, kesibukan ya. Dan kali ini ada yang luar biasa. Tentunya spesial di hari ini saya datangkan tamu yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Ting ting, my bojo. Oke, halo my bojo, how are you? I'm fine, thank you. Oh, you look so sweet hari ini. Kumut ngenek kok. Oh ya, ya ini saya culik saja. Beliau ini baru pulang dari kerja guys. Nah ini adalah informasi baru buat Anda semua ya. Jadi setelah hari raya, tepatnya setelah hari raya Idul Adha di tahun 2022 ini, ada sesuatu yang spesial yang baru di keluarga kami ya. Di antaranya adalah yang pertama, saya sendiri profesi masih sama ya. Saya tetap di Sekolah Tinggi Teknik Pati, dan istri saya yang beliau ini sudah moncer di dunia wirausaha, kali ini harus kembali ke dunianya. Ya, kenapa tidak, rezeki kalau ditolak. Apakah itu? Iya, bagaimana nih? Beliau keterima kerja. Ya, diterima kerja di sebuah sekolahan yang menurut saya luar biasa. Dan bagaimana kita dengarkan cerita-cerita asiknya dari pengalaman beliau yang baru ini, ya, tentunya dengan kostum yang luar biasa ini. Kostumnya ini, saya seumur hidup belum pernah pakai ini. Kecuali waktu kecil itu ya. Waktu kecil, waktu SD pernah dibelikan kayak gitu di pasar. Paling sawah. Iya, zaman ben ku sawah ya. Baik, saya perkenalan diri. Perkenalkan apa perkenalan sendiri? Udah kenal kan? Saya udah terkenal di sini. Oh gitu. Suaranya agak keras sendiri ya. Oke. Baik, Ismatu Rizka SSI dengan profesi barunya yang dulu pernah ditinggalkan. Kita sedikit flashback ya, Bu. Yang profesi yang mana ini? Oh, guru yang dulu. Iya, dulu kan iya. menjadi guru ya. Cerita-cerita sedikit. Cerita tentang apa ini? Cerita yang dulu sudah berapa lama off menjadi wirausahawan terus kembali ke dunia. Bukan off jadi wirausahawan. Oh. Off jadi guru dulu. Oh, jadi guru kan? Ya. Ya, saya terakhir off itu sekitar tahun 2015. Bertepatan dengan kelahiran anak saya yang keempat. Luar biasa. Jadi luar biasa. anak yang nomor 3 baru usia 18 bulan, adiknya lahir. Sehingga mau tidak mau, karena yang ngomong anak saya di rumah itu angkat tangan ya, karena terlalu wow gitu ya, 2 bayi guys ya, 2 bayi ya, sehingga dengan 2 bocil, 2 bayi. Makanya saya memutuskan untuk resign ya, resign dari dunia pendidikan. Setelah itu jadi ibu rumah tangga. Setelah rumah tangga tahun berapa? Tahun 2015. 15. Terus Juli 2015 saya tuh resign. Kemudian berkutat di dunia ibu rumah tangga ya, tapi namanya kebutuhan ya, karena saya sendiri perantau, suami juga perantau, jadi mau nggak mau piye caranya ben eksis. Meskipun saya jadi ibu rumah tangga, saya harus tetap eksis ya. Saya udah nggak ngajar. Penghasilan saya dari mana ini? Ya, salah satunya dari wirausaha. Saya mencoba untuk bangkit kembali wirausaha. Karena waktu 2015 benar-benar tahun ujian, dimana saya harus keluar untuk jadi guru. Yang kedua, keadaan bisnis saya sudah mulai turun. Dulu kan saya berjualan batu bakar ya. 2015 udah mulai gini. Grafiknya udah mulai menurun 2015 ya.
Sehingga saya harus mau melakukan inovasi apa yang harus saya lakukan agar bisa bertahan hidup di tengah-tengah perantauan. Iya. Seperti akhirnya ya singkat cerita dengan penuh perjuangan macam-macam saya mulai dari jualan. Jadi maklar properti yang bawa anak, maklar properti itu kemana-mana, dari mulai lihat tanah, jualan mobil, jualan rumah, tak lakoni. Jualan pulsa, terus jadi agen Grab, pernah tak lakoni. Ya luar biasa di situ. Yang paling menyedihkan bagi saya itu dulu adalah ketika titik di mana saya paling miskin mungkin ya. Ya bukan miskin ya. Ya memang waktu itu banyak uang, berbekal uang 5.000. 5.000 anaknya pirang-pirang ya. Bojone kurang. Saya tuh bingung apa yang harus saya jual lagi gitu. Ya nggak mungkin kan jual diri gitu kan. Akhirnya saya ada tetangga yang jualan pemotongan ayam. Jadi apa yang bisa saya jual yang tanpa modal gitu. Akhirnya ada yang dilelah di Facebook, ada yang nyari itu usus ayam untuk diolah menjadi keripik. Atau saya oh ya, tetangga saya itu kan ada yang tempat pemotongan ayam, sehingga saya mau beli. Waktu itu izin, saya nggak mau minta ya, pantangan untuk meminta. Saya mau beli, ambil aja Bu itu ususnya. Akhirnya saya ambil. Usus kan kuat luar biasa. Akhirnya saya bawa ke rumah, ususnya dalam keadaan ya banyak, saya telek gitu ya, kotorannya banyak. Saya tak bersihi demi sesuap nasi ya. Aku udah mikir, ya Allah, aku ke sarjana ya, sarjana, saya harus membelak usus, rasanya panas banget ya Allah. Saya dari mulai pagi sampai iya, dari mulai pagi sampai duhur, anak gak kopenan gitu ya, kemudian rumah ya bau kotoran ayam. Setelah saya jual, sorenya saya kasihkan ke orangnya, belum dapat berapa ya, 1 kilo kalau nggak salah 9.000, itu hanya dapat 2 kilo 18.000 dari mulai pagi sampai duhur, itu belum selesai. Akhirnya sisa-sisa usus saya masukkan ke dalam sempat kulkas karena bingung mau dibuang. Yo eman karena dapat uang gitu, karena butuh banget uang. Saya sampai seodian, seumur saya kan orang malas seodian, tapi tak lakoni perkara apa butuh duit gitu ya. Ya itu yang pengalaman saya selama berwirausaha yang paling mengenaskan bagi saya. Saya seorang pendidik, saya seorang sarjana, tapi karena suatu kebutuhan saya harus membersihkan kotoran usus, itu yang paling luar biasa, yang mengena sekali berjualan saya. Tapi setelah itu alhamdulillah, beriringnya waktu jualan apa? Donat ya pernah, masak belum jam 3 udah nemplongi, apalagi ya macam-macam. Cuma ya boomingnya kembali di pisau. Dulu sebenarnya waktu awal-awal 2015 saya jualan pisau, cuma nggak terlalu booming. Tapi setelah kesini pertengahan tahun berapa itu mulai jualan pisau? Pas nanti di sini awal-awal ya 2019-an mungkin. 2019 jualan pisau Wijaya dulu. Saya posting di suatu grup Facebook namanya grup Langsung Enak. Saya iseng gitu. Iseng posting di situ. Dulu Shopee sudah ada, cuma nggak terlalu ramai. Jadi saya ketika posting, alhamdulillah responnya luar biasa. Saya ingat sekali, saya tembus 1.000 dalam waktu 1 bulanan. Saya tembus 1.000 set pisau Wijaya. Luar biasa ya. Hebat ya. Ya bukan karena saya hebat, tapi karena semua pertolongannya Allah. Luar biasa. Saya tuh apa sih, memang ya rezeki ya, alhamdulillah. Saya itu suaminya kemana itu ceritanya? Kok suami nggak ada cerita suami di situ sama sekali? Saya nggak, ya kemana nggak tahu. Ya suami kan ya pegawai ya, kocah ya, kebiasaan ngomong sama anak-anak. Suami pegawai ya gajinya segitu aja. Memang betul namanya rezeki itu kan 10 dari pintu rezeki itu adalah berdagang. Jadi pejabat loh suamimu itu, pejabat. Ya pejabat. Pejabat teras gitu kan. Jadi ya gajinya ya di teras gitu, nggak bisa sampai masuk gitu. Ya untuk apa sih gajinya suami di teras? Ya memang buat nongkrong aja gitu. Oh iya, luar biasa. Suami sering nongkrong berarti? Ya sering. Oh gitu ya. Terus. Ya akhirnya di pisau itu kemudian mengenal ya, dari pisau itu kemudian ditawarkan sama reseller saya yang di sana ya, ada pisau ini Bu, rame, pisau garnis namanya. Lah dari pisau Wijaya saya lanjut ke pisau garnis. Lah disitulah alhamdulillah sampai sekarang jalan ya, bisnis saya itu jalan. Saya jualan di Shopee,
kemudian jualan di Tokopedia. Melapor nggak seramai Shopee, tapi alhamdulillah sudah jalan. Tokopedia, Lazada juga udah mulai jalan gitu. Nah, ngomong-ngomong katanya di Shopee sudah penjualannya bagus, menjadi top apa itu? Star Seller Plus dulu sempat Star Seller Plus itu artinya apa? Star itu Seller Plus penjualannya itu omsetnya dalam waktu 1 tahun, setahu saya kalau nggak salah 500 juta gitu. 500 juta 1 tahun. Cuma Omsetnya 500 waktu juta itu 1 saya tahun. itu kan jalan sekitar 500 juta omsetnya itu 500 juta dalam 1 tahun. Cuma waktu itu saya kena penalti poin. Jadi ketika ada orderan saya nggak ngirim, maksimal kan 2 kali dalam seminggu. 1 minggu tidak mengirimkan barang 2 kali, saya kena poin. Mulai ada disitulah saya mundur dari Star Seller Plus. Setelah lebaran itu saya turun menjadi Star Seller. Sekarang saya Star Seller. Untuk menggapai Star Seller Plus saya nggak ngoyo banget, karena apa? Semakin tinggi pangkatnya juga potongannya semakin besar. Jadi saya cukup menikmati dengan Star Seller aja. Sekarang saya lihat Star Seller Star Seller juga udah potongannya lumayan, apalagi Star Seller Plus. Kalau Star Seller Plus kan 9% sekitar. Kalau jangan cepet-cepet ya Bu ngomongnya biar kedengeran ya. Kalau Star Seller itu sekitar 7%. Jadi nggak masalah apa sih artinya pangkat, yang penting kan inilah. Berarti omsetnya rata-rata kalau 500 juta sekarang mungkin berarti di bawahnya ya. Iya. Berapa kira-kira per bulan omset? Omsetnya ya katakanlah per bulan. Per bulan ya mungkin 50 pun ada ya. 50 guys. 50. Ya, ibu rumah tangga padahal panjenengan kan banyak anak di rumah ya kan. Terus bagaimana itu wira-wiri nganter-nganter barang dan sebagainya itu? Ya nganter-nganter kan ada kurir. Jadi saya bagi job yang pertama untuk urusan rumah tangga. Alhamdulillah saya sudah narik kembali dulu yang ngomong anak saya, tak tarik kembali ya. Alhamdulillah yang ngomong dulu kan sempat saya resenkan ya, karena memang saya jadi ibu rumah tangga, tidak ada tambahan penghasilan, bisnis waktu juga lagi menurun. Akhirnya ya yang ngomong anak saya pulangkan ya, resenkan. Alhamdulillah sekarang untuk urusan rumah tangga, masalah nyuci, masalah ngepel, masalah apa, saya tarik kembali di rumah. Jadi untuk bagian rumah tangga ada sendiri yang ngurusi dapur ya. Untuk bagian packing ada sendiri. Cuma kalau masalah operasional, order apa, stok apa, regulitas masalah urusan dalam internal, saya masang iklan sebagai tetap saya yang melakukan. Selain itu apalagi aktivitasnya, income-nya dari mana lagi? Ini katanya jadi YouTuber juga ini. Gimana YouTube? YouTuber saya dompleng, saya bagian manajemen suara. Luar biasa. Ada berapa nih karyawannya sekarang? Karyawan 6. Alhamdulillah 6 ya. Jauh berkurang dari yang dulu gitu. Luar biasa guys. Kecil-kecil sih cabai rawit ini. Meskipun kecil tapi pedes ya, luar biasa. Dan omsetnya luar. Aduh, ini ada aja. Ya inilah. Ini kalau kita lagi podcast mesti aja diganggu. Apa? Ya. Ini anak keberapa Bu ya? Anak keberapa, Cak? Anak keberapa? 1. Anak juga? Pertama? Anak keempat. Oh, anak keempat. Kamu kelas berapa? Kelas berapa nih kamu? Kelas 1. Kelas 1. Di mana sekolahnya? Sekolahnya Nurul Fikri. Nurul Fikri. Wah, luar biasa. Kalau mandi pagi sama siapa? Papa. Sama papa. Terima kasih, kamu sudah baik. Oh, luar biasa. Sama nganter ya. Iya. Bagaimana sekolahnya, enak? Enak. Aku lupa bawa ruko. Oh, lupa. Ya, bagaimana? Kalau nggak bawa ruko diapain? Itu lo sholat sama guru tapi pakai jilbab dolong sama kaos kaki. Oh, masih berjuang. Siapa namanya? Nggak tahu. Namamu siapa namamu? Nama saya Aisyah. Aisyah? Syafira Rizka. Ya keras dong, Aisyah Syafira Rizka. Oke, baik, inilah anak kami yang nomor 4 guys ya. Jadi inilah keseruan kami ya di di keluarga kami, keluarga kecil kami yang awalnya kita cuma berdua terus banyak ya. Keluarga besar. Ngomong-ngomong ini merembet karena ada anak kesini nih. Banyak orang mengatakan ketika banyak anak itu kan repot katanya ya kan? Tahu. Katanya repot kalau banyak anak. Banyak juga yang menggunakan berbagai macam cara supaya anaknya dingget-dingget lah itu ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin analoginya ketika nggak punya anak atau mungkin anaknya sedikit barangkali berarti nggak
nggak ribet atau nggak sibuk seperti itu. Apakah benar seperti itu? Bagaimana menurut ibu? Loh, karena saya itu anaknya banyak, yo anak banyak yo wayah repot ya, ada repotnya khususnya ketika pagi hari mesti, karena saya sendiri harus berangkat maksimal banget 6:30 harus berangkat, kalau nggak kesibukan saya rata-rata jam 6:15 harus berangkat, 6:30 kalau belum berangkat udah saya ngetril seperti itu. Hati-hati loh ya. Iya. Ya buan seperti tadi. Wah, kita kembali ke masalah. Ketika dulu sudah resign, kemudian berapa tahun 2015 ya, 2015 sampai 2022 itu lama loh, guys. 7 tahun ya. Nah, kemudian diterima kerja. Apa reaksi pertama keluarga atau mungkin yang ibu rasakan? Reaksi pertama yang pertama kalau saya pribadi ngowoh gitu loh. Gitu loh. Saya bukan tertantangnya bukan masalah kalau materi pelajaran kalau saya selama ngajar nggak pernah bawa buku. Saya 1 kali nggak bawa buku karena hari pertama itu pun nggak sama sekali saya buka. Kalau untuk materi dasar-dasar fisika kan saya adalah ngajar fisika, apal insya Allah masih apal ya. Tertantangan saya tuh apa ya? Karena namanya lidah itu memang bicara juga perlu bicara itu juga perlu dilatih ya. Bicara itu dilatih. Karena keseharian saya tuh paling kalau di rumah kan tidak menyampaikan materi tapi ngomyang-ngomyang sama anak-anak. Beda ketika ngajar. Itu yang membuat saya terlebih tertantang. Gitu. Apakah bisa enggak gitu loh. Ini masalah penyampaian betulnya. Tapi setelah saya melakukan sendiri tidak sehurur yang saya bayangkan. Ternyata enjoy aja gitu sama anak-anak, interaktif, anak-anak juga enjoy gitu. Tidak seharus aku ngomong apa. Ternyata setelah sampai di kelas, enjoy aja. Sampai sekarang alhamdulillah udah nggak ada rasa gimana. Saya udah mulai menikmati menjadi profesi saya. Kalau pagi jadi guru sampai siang, pulang sore jadi wirausahawan. Nanti kalau malam jadi istri dan juga jadi anak. Gitu, luar biasa. Di pagi siang itu. Nah, mungkin apa ya? Ini ibu kan sudah mungkin mapan dalam wirausaha. Tadi dengan omset yang luar biasa besar itu kan mungkin dompetnya orang cukup ya. Tapi kenapa ibu maunya kok menjadi guru? Itu gimana? Yang pertama ridho suami. Saya kalau tanpa ridho suami, artinya nek ego saya, saya udah santai di rumah, enak di rumah, ngapain juga jadi guru. Memang kalau mencari dosen abot berat. Kenapa? Kadang namanya kita berbeda manusia, berbeda kepala, berbeda pikiran. Saya pengen ini, dia pengen itu, tapi gimana lagi? Agama sudah menggariskan, mengaturkan kita tuh harus mengaturnya sama suami. Sepat apapun, aslinya udah nangis, udah jengkel. Aku sudah enak-enak di rumah. Saya harus pagi-pagi ke susu, harus saya belajar lagi bagaimana seninya mengajar sebagainya. Tapi ketika selaku biasa. Gitu. Jadi sekarang sudah enjoy ya, sudah bisa melaksanakan dengan enjoy ya. Sudah biasa. Kalau tidak salah dulu juga seorang guru, dirimu kan anak guru, keluarga guru. Kamu kan tidak pernah berjualan. Ingat waktu dulu ya. Itu juga kok awalnya guru, gitu kan? Tidak pernah dagang, tapi terus dagang itu karena siapa ini? Nek itu cerita masalah dibalik ya. Kalau saya dulu kan memang saya dapatnya dari keluarga guru. Dulu awal-awal juga disuruh suami tuh untuk berdagang. Antara dan tidak. Beberapa kali nyuruh tapi apa sih gitu. Lah suatu saat saya lagi iseng lagi santai, saya posting dulu kan batu bakar ya. Pertama kali saya jualan online batu bakar di grup. Loh, responnya banyak, akhirnya sudah mengalir saja, jalan. Berarti kan ridho suami juga luar biasa. Berdagang karena suami, menjadi guru jadi suami. Sekarang ya memang banyak orang menjadi guru, tapi tidak banyak guru yang berwirausaha seperti luar biasa. Ya kan? Ya kalau misalnya given mama itu kan. Ketika saya resign dari segala sesuatu yang terjadi takdir itu yang terbaik. Jangan saya kadang mikir berat bagi kita, tapi Allah tuh maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah sudah menyediakan rencana di depan saya yang kita nggak tahu seperti apa. Yang penting kita jalani lah jadi ibu rumah tangga, jadi guru sekarang saya nggak tahu di depan sana ada kejutan apa lagi. Karena rumah saya Allah tuh banyak kejutan untuk saya. Gitu. Sesuatu sama guru itu sama sekali nggak ada bayangan saya.
terlintas menjadi guru sama sekali, sama Gitu. sekali. Berarti dulu tidak pernah terlintas menjadi seorang pedagang. Iya sama sekali. Kalau guru. Saya pengen jadi guru karena jadi keluarga Ya. guru. Dan sekarang tidak terlintas sama sekali menjadi seorang guru karena dia sudah berdagang. Karena sudah nyaman Nah, berdagang gitu. inilah skenario, salah satu skenario saya bagaimana kita bisa hidup survive. Jadi seorang guru tidak hanya seperti jargoni, hanya ngajar-ngajar tapi tidak ngelakoni. Tapi seorang guru adalah seorang yang memberikan teladan, memberikan contoh. Tidak perlu menjadi kaya, tapi apa yang kita butuhkan ada. Kemudian di dalam berdagang, karena memang saya basicnya adalah seorang wirausahawan. Keluarga kami adalah keluarga pedagang dan keluarga petani, keluarga petambak yang semuanya rata-rata berhubungan dengan dagang. Sehingga ketika saya kuliah pun saya berusaha itu selalu mengupayakan bagaimana saya mendapatkan uang dari usaha saya tanpa meminta orang tua. Sampai saya lulus, akhirnya ketika saya bertemu sama beliau dan kita bersama, kemudian dengan beliau itu ya bekerja sebagai guru, tapi juga saya tetap melancarkan aksi-aksi saya, hobi saya, dan juga talenta saya dalam wirausaha. Nah, maka jadilah seperti ini. Luar biasa, jadi sangat bersyukur sekali ya. Untuk masalah bagaimana tips untuk berdagang lebih jauh nanti akan kita bahas khusus untuk edisi perdagangan ya. Spesialnya beliau karena sejak tahun berapa Pak berarti? Apa ini? Berdagang tahun berapa awal? Ya nek berdagang mulai apa sih ya? 2013 2013-an udah mulai Oke. jualan dulu Ya. Oriflame kan. Waktu kuliah sih udah mulai berdagang asalnya. Aslinya ya ngikut-ngikut aja. Gitu. Oh, Cuma nggak terlalu di Ya. temeni ikut dulu HPAI, Ya. ikut apa ya. Jadi ini nanti di season yang lain ya teman-teman bisa bergabung di channel saya lagi ini ya di Edu Milenia, jangan lupa Edu Milenia ya untuk sharing bersama Bunda Rizka untuk bagaimana berdagang di online menjadi ibu rumah tangga yang mampu menghasilkan dan memiliki karyawan dengan omset jualan yang sampai puluhan juta. Nah, maka dari itu tunggu di postingan saya berikutnya khusus di podcast spesial Edu. Terima kasih, sekian dari kami. Doakan dong untuk Edu Milenia, pesan-pesan dan kesan. Pesannya untuk Edu Milenia ya, semoga Edu Milenia selalu berjaya di udara YouTube. Semakin tambah penghasilannya. Amin. Gitu ya. Terus konten-kontennya semakin ya bermutu ya, dan juga yang terakhir untuk yang punya untuk yang punya channel semoga sukses, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua viewerku dan subscriberku dimanapun berada, semua mendapatkan apa yang diinginkan dan barokah rezekinya, dimuliakan ilmunya, serta dilindungi dimanapun Anda berada. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.